nama aneh Haikal Alatas tapi bukan Habib kayak antum. Ya aneh nggak Ya. tahu di mana belajar ilmu alat, dan emang nggak ada majhul mutlak. Ilmu alat itu majhul mutlak, gampang aja. Nggak ada tasawur ke sana tuh, Bukan nggak ada. majhul min wajh berarti Bukan ya? majhul min majhul tapi majhul mutlak. Kalau aneh di Ruak sendiri, alhamdulillah aneh udah mungkin 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun di sama Abuya. Itu masalah ibarah, fakul ibarah itu nomor satu. Aneh pengen jadi kayak Abuya. Ya salam. Bahkan lebih jadi. Insya Allah. Ya insya Allah. Insya Allah. Ya kalau mau dilihat ilmu alat atau pengen belajar ilmu alat, ya Ruak ini tempatnya sih. Ya salam. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast perdana dari Ruwaq Al-Makki tahta riayah Abuya Sayyid Muhammad Ramadan Al-Idrus. Insyaallah podcast ini akan berkelanjutan ke depannya. Mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali, itu nanti tergantung kondisi ke depannya. Dan insya Allah ini kita juga first time pertama kali bikin podcast. Insya Allah ini manfaat dan juga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, kita menyapa narasumber pada kali ini itu yaitu Sidi Haikal Alatas. Ahlan wa sahlan ya Sidi. Ahlan wa sahlan bikum ya Sayyidi. Kaif halkum? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Boleh antum ceritakan latar belakang pendidikan antum, perkenalan dan sebagainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Sayyid Ali. Ini podcast perdana di Ruwaq Maki. Mungkin juga podcast pertama di kehidupan aneh ya. Pertama kali ini ngadain podcast kayak gini. Oke. Mungkin perkenalan dulu. Nama aneh Haikal Alatas tapi bukan Habib kayak antum. Kalau antum kan asli gitu, hakiki. Kalau aneh majazi fakot. Jadi Alatas itu banyak yang nanya apakah Alatas itu marga atau bukan. Aneh udah jawab dari dulu, dari aneh SD itu udah ditanya. Padahal kan kalau seandainya memang ada nama antum Sayyid, Haikal Atas itu kan mafhum gitu. Tapi kan kalau Haikal Atas kan masih muhim gitu kan. Nah, itu dia. Masalahnya keluarga aneh Alatas semua sih. Oh, namanya marganya Alatas semua. Jadi dari ayah aneh sampai aneh dan adik aneh Alatas semua akhirnya. Oke. Jadi itu awalnya dari kakek aneh. Kakek aneh itu suka sama menteri namanya Ali Alatas kalau nggak salah. Nah, ayah aneh dinamain Ali Alatas Tafaulan. Ayah aneh Tafaulan juga namain anak-anaknya Alatas juga. Alatas semua, masya Allah, Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Latar pendidikan antum sampai antum bisa ke Al Azhar. Latar pendidikan mungkin dari awal dulu TK, SMI dan MTS di Jakarta. MI di Tarbiyah Islamiyah namanya, Jakarta. Alhamdulillah MI swasta. Belajar agama di situ. Kemudian MTS Negeri 12 Jakarta. Nah, setelah MTS baru pergi mondok ke Jombang, Jawa Timur. Di Pondok Pesantren Denanyar atau di sekolahnya Manpeka Jombang. Manpeka Jombang. Ini termasuk itu nyasar kalau dibilang ya. Karena aneh nggak tahu kalau itu pondok. Gitu. Aneh taunya pas daftar itu sama ibu aneh. Sebelumnya pengennya Jogja. Jadi Manpeka itu dulu 10. Di Indonesia cuma ada 10. Aneh milihnya Jogja. Terus ternyata guru aneh bilang, jangan di Jogja. Di Jogja itu kurang cocok buat kamu. Akhirnya di Jombang aja, di kampung saya. Jadi guru aneh kebetulan alumni Jombang. Akhirnya pas milih Jombang, masuk tes sama ibu aneh, masuk di salah satu asrama. Di asrama situ ada santri, ngasih aneh kitab kuning. Kang, besok antum bakal baca ini. Kitab kuning ini. Aneh nggak bisa baca sama sekali. Nggak pernah belajar nahwu. Sorof, bahasa Arab pun ya cuman pakai buku paket MTS aja. Oh, berarti pertama kali itu di sana gitu, kenal kitab. Ya, kenal kitab pertama kali di pondok itu ya. Nah, alhamdulillah lulus mungkin karena aneh angkatan kedua ya, jadi masih gampang lulusnya. Nah, setelah masuk, yang aneh kaget lagi apa? Yang aneh kaget lagi ternyata ngajinya itu pakai bahasa Jawa.
Ya salam. Sedangkan antum kan orang Betawi. Ane Betawi asli. Ini ayah Ane Betawi asli ya. Meskipun banyak orang Jawa tapi Ane nggak bisa bahasa Jawa. Iya, 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 iya. Ah, kaget ngaji Utawi iki ini apa ya? Utawi iki iku nggak paham sama sekali. Akhirnya awal-awal itu belajar sama kakak kelas, belajar pegon kita. Oh, pegon, Belajar ya. pegon, gimana cara nulis pegon. Kemudian ketika ngaji ya kalau bahasa Jawa yang ngoah-ngoah. Ngoah-ngoah itu cuman dengerin kiai sambil narokati aja kalau aneh. Ya. Jadi Ikutin aja gitu ya. ikutin aja dah, nggak ngerti ngomong apaan. Nah lama-lama belajar 3 bulan 4 bulan mungkin akhirnya bisa manain Jawa. Saya itu baru belajar nahwu, sorof dan lain-lain. Oke. Bisa sampai ke sini tuh gimana sih ceritanya itu? Sampai sini ya awalnya juga lagi-lagi nggak sengaja karena emang aneh niatnya pengen ke Yaman sih. Oh ya. Ya, aneh niatnya pengen ke Yaman, cuman belum rezeki karena tesnya itu duluan Kemenak buka daripada tes Yaman. Nah pas Kemenak buka juga aneh nggak milih Mesir. Aneh nggak milih Oke. Mesir, aneh milih Maroko. Oke. Aneh bilang ibu aneh pasti pondok, udah gimana kalau Ekal tes Maroko aja, karena di sana lebih enak lah, aneh ngeliat kehidupannya lebih enak. Kata ibu aneh jangan, Mesir aja. Terus aneh nggak tahu alasan ibu aneh kenapa, pokok udah Mesir aja. Akhirnya tes Mesir, alhamdulillah lulus. Dan setelah itu ya kita berangkat di lewat mediator Makassar ya di Pare. Nah setelah itu sampai di sini tahun 2022. Oke. Ya, 22. Kalau Yaman sih itu antum di Al-Ahqaf atau Al-Wasatiyah atau di Darul Mustafa? Niatnya pengen ke Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Niatnya. Nggak asing ya kalau Al-Ahqaf ini memang lumayan agak berat dan juga emang lumayan luar biasa juga, pelajarannya juga tinggi. Baik teman-teman, ini insya Allah kita akan membahas tema tentang pengaruh ilmu alat terhadap dunia turos. Nah, sebelum kita ke sana, kita tanya dulu beliau ini, karena beliau ini terkenal di kalangan sebagian masisir dengan penggiat ilmu alat. Oh ya Sidi, pengaruh atau pemicu, pemantik antum semangat, excited untuk mempelajari ilmu nahwu itu apa sih, atau ilmu alat secara umum? Oke, bismillah. Jadi ini pertanyaan pertama ya, Sidi ya. Setelah biografi tadi ringkas. Ilmu alat. Menurut aneh itu tujuan aneh belajar di Mesir ya salah satunya ilmu alat. Karena dari pondok dulu, alhamdulillah, ini bersyukur banget aneh ya. Dari yang awalnya nggak bisa nahwu mungkin karena ya nggak pernah diajarin nahwu lah di Jakarta, apalagi pengajiannya ya pengajian majelis taklim biasa aja. Aneh nggak tahu di mana belajar ilmu alat. Dan emang nggak ada majhul mutlak, ilmu alat itu majhul mutlak gampangnya. Nggak ada tasawur kesana tuh nggak ada. Majhul min wajh. Bukan majhul min wajh, tapi majhul mutlak. Nggak bakal kita cari, soalnya nggak tahu sama sekali kan ya. Iya. Nah, setelah itu di pondok ternyata guru-guru itu kurikulumnya pas dari kita ngaji itu dari jurumnya sih. Dari jurumnya di sekolah, bukan di pondok tapi di sekolah. Jadi di sekolah ada ngaji jurumiyahnya, setelah itu imriti, terus di pondok ada ngaji amsilati di asrama. Amsilati yang dari Jepara itu ada daurahnya dulu, aneh ingat bulan Ramadan itu cuma sebulan amsilati. Setelah itu ngaji alfiyah, setelah itu di akhir sama yai alhamdulillah kita sempat hatam Ibnu Akil cuman pas bulan puasa itu. Nah setelah itu dari situ lebih suka sama ilmu nahwu sih, sama nahwu, khususnya nahwu, karena aneh belum kenal mantik ya ketika di pondok itu. Aneh kenal mantik itu di Mesir sama sekali. Di Indo nggak pernah belajar mantik karena ya nggak ada kurikulumnya aja di asrama itu. Cuman belajar nahwu sorof aja, balaghah pun cuman dari buku paket aja. Nah setelah di sini awal-awal pertama kali yang daras di Mesir nahwu juga. Itu sama siapa sih kalau boleh tahu? Pertama kali sama Syekh Hasan Usman. Syekh Hasan Usman terkenal sih emang beliau. Iya, Syekh Hasan Usman itu ngaji di Sahakozas. Aneh masih ingat ngaji Qawaidul I'rab. Qawaidul I'rab bayangin 3 pertemuan sih. Kitab yang dakinya segi 3 pertemuan. Alah, Syekh Mosi Penati sekali duduk ya. Akhirnya wah pusing itu. Nggak paham sama sekali. Akhirnya aneh sempat janggal sih, kok Mas Syekh besar kan Syekh besar ya, beliau maksudnya profesor. Emang ya. Kok ngajinya kayak gini? Cuman dibaca aja. Cuma jelasin dikit doang. Ternyata setelah itu aneh dapat pengalaman yang menurut aneh ini bikin mukul aneh sih. Aneh itu suudzon soalnya. Ketika aneh ngaji lagi Qawaidul I'rab sama beliau juga, tapi di Azhar. Di Azhar. Di Jami Al-Azhar. Di Jami Azharnya. Bukan daurah. Nah, ternyata beliau ngejelasin basmalah
basmalah fakot itu satu majelis. Ya salam. Ya salam. Jadi beda antara majelis daurah sama azhar. Yang nggak daurah ya, itu Oh, beda beda. banget. Iya, iya. Iya. Tapi Sidi, kalau kita lihat dari kurikulum di Indonesia atau kurikulum di Azhar, itu cara tahqiq ibaroh atau cara menganalisis ibarat kitab, nahu, sorof, mantik dan lain sebagainya, itu ada sisi perbedaan yang signifikan Sidi. Kalau yang antum pelajari di Indonesia sama yang antum pelajari di Mesir, itu apakah ada perbedaan yang signifikan? Kayak antum di Indonesia kan antum belajar nahu, sorof, cara pembelajarannya itu beda nggak sama di Al Azhar sepanjang antum yang tahu? Nah, sih. Eh, pengalaman aneh kalau di pondok itu tadi ya, beda banget, beda. Cuman kita tentu ada sisi kemiripannya, ada bedanya juga, dan bedanya banyak. Pertama, sisi perbedaannya atau sisi kesamaan dulu ya, karena kita ngelihat mahal itifaknya itu sama-sama apa, nahwu itu kayak harga mati kalau di sini. Nahwu itu harga mati, nahwu harga mati. Kemudian yang kedua apa ya, kalau Ani di Ruak sendiri, alhamdulillah Ani udah mungkin 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun di sama Abu ya. Itu masalah ibaroh, fakul ibaroh itu nomor satu. Nomor satu. Maksudnya nomor satu penting karena dengan fahmul ibaroh kita lebih detail memahami makna. Contoh, Abu ini sering ngajarin kita, dan ini yang Ani rasain di pondok juga, marji domir. Marji domir itu penting. Marji domir, musyar ilaih, kemudian dan lain-lain lah yang pembahasan fakul ibaroh. Itu yang Ani lihat kesamaannya. Perbedaannya kalau di Jawa itu yang dirasain dimaknain, banyak maknain aja sih. Jadi nggak dijelasin, misalnya kita udah baca file terus kiainya atau gurunya itu jelasin, itu jarang. Ada, cuman jarang. Cuman dimaknain aja kita ngaji itu. Nah, kalau di sini beda. Kayak kita ngaji jurumiyah atau ngaji azhar udah beberapa pertemuan masih sampai bab naat. Dan masih ada banyak yang pemahaman-pemahaman yang belum kita ketahui juga. Ayo sahih. Betul banget. Ya. Tapi ini nggak semua di Mesir. Maksudnya ngajinya kayak detail kayak di Ruak ini ya. Alhamdulillah kita dikasih Ruak ini, Ane bersyukur banget karena ngaji yang detail yang Ane temuin salah satunya ya, bukan nggak ada juga. Salah satunya di Ruak. Jujur sih, Ana juga nastafid aktar min Abuya khususon dan antum secara umuman insyaallah. Oke, teman-teman, baik, mungkin kita langsung masuk ke tema yaitu pengaruh ilmu alat terhadap dunia turos. Mungkin kita tanya narasumber pada kali ini. Oh ya Sidi, apa dan bagaimana ilmu alat itu mempengaruhi dunia turos, dan apa sih peran ilmu alat terhadap dunia turos? Oke. Ini pertanyaan yang berat karena tadi apalagi antum menjulukin Ane pegiat ilmu turas ya. Ini jauh, masih jauh dari pegiat, ini jauh banget sih. Tibar makan. Tibar sayakun. Ya. Insya Allah. Nah, karena kalau kata ulama kan al hukmu ala syai'i au bihi far'un an tasawwurihi. Kalau Ane pengen bilang pengaruhnya gimana, ilmu alat terhadap turas, ini harus Ane pelajarin semua ilmu alat dulu. Sedangkan Ane di sini baru mungkin mempelajari sedikit ilmu alat. Mungkin yang Ane udah pelajarin nahwu, sorof, bayan, khususnya bayan ya. Bayan, mantik, adabul bahas, dan kitab wadok yang di Ruak ini. Alhamdulillah. Nah, kalau yang Ane lihat atau sependek pengetahuan Ane selama 3 tahun sama Abu ya, Ane ngelihat asar pentingnya ilmu alat dalam toros itu di Abu ya. Ane ngelihat pas beliau mentakrir. Contoh, ketika beliau mentakrir misalnya tafsir yang Safi. Ketika bulan Ramadan itu Masya Allah kan tiap tahun tuh kelihatan banget ilmu alat tuh pentingnya gimana. Ketika ada di ayat ijro ilmu bayannya gimana ila akhirih. Dan yang kalau kita pengen lihat yang sering ya Majelis Bukhari. Setiap Jumat itu beliau kan sering banget mengiskal, misalnya ini praktek ilmu alatnya di mana. Misalnya seringnya sih ilmu bayan yang lihat, ilmu bayan sama ilmu nahwu. Ilmu nahwunya itu sering banget yang lihat beliau praktek ilmu alat itu sendiri di kitab hadis dan kitab tafsir. Itu yang pertama. Ane ngeliat dari Abu ya. Nah dari situ Ane lebih tertarik lagi. Ane pengen jadi kayak Abu ya. Ya salam. Bahkan lebih jadi. Insya Allah. Ya insya Allah. Kalau bisa ya
semua guru mungkin menginginkan muridnya lebih baik ya. Ya. Hmm. Baik, mungkin kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Sidi Ana tuh pernah dengar Sidi, pernah dengar statement dari sebagian teman-teman, atau mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan wakilan lah, mewakili pertanyaan teman-teman yang ada di rumah atau yang nonton. Jadi ada statement seperti ini. Kalau seandainya kita asumsikan dua orang yang pertama itu dia mendalami ilmu turos, mendalami ilmu nahu secara khusus, sorob, balaghah dan mantik, ilmu alat khususnya, itu betul-betul mendalam dan betul-betul kompeten lah dia di bidang itu mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun dia menghabiskan waktu itu. Kemudian dia langsung masuk ke ilmu maqasid, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fikih dan lain sebagainya. Nah, dia di situ cuma menghabiskan waktu 2 tahun atau 3 tahun. Nah, ada lagi orang yang kedua, dia nggak terlalu dalam dan juga nggak terlalu paten di dalam mendalami ilmu turos atau mendalami ilmu alat secara khususnya, tapi dia langsung ngeloncat ke ilmu makosid. Di situ dia betul-betul pakem, dia betul-betul mendalam dan betul-betul paten lah di bidang itu sampai 10 tahun dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah orang pertama tadi itu dengan waktu yang panjang mendalami ilmu alat, sedangkan ilmu makosidnya dia cuma sebentar, sedangkan orang kedua mendalami ilmu alatnya itu nggak terlalu dalam, tapi dia langsung lompat ke ilmu makosid. Nah, orang pertama tadi bisa nggak menyusul keilmuan di ilmu makosid di orang kedua tadi? Mungkin berikan tanggapan antum tentang statement ini. Mungkin ada juga sebagian yang mikir kayak gitu juga. Tahu saya itu. Jadi ada orang yang pertama lebih ihtimamnya itu ilmu alat dulu, lama, kemudian masuk ilmu maqasid gitu ya Sidi, yang pertama. Kemudian yang kedua itu lompat, belajar ilmu alat, cuman lebih ihtimamnya itu ke ilmu maqasid gitu mungkin. Ya. Ringkasnya. Oke. Pertama, kalau untuk waktu berapa lama, tadi antum nyebut 2 atau 3 tahun belajar ilmu alat, mungkin kalau waktu kita nggak bisa nentuin Sidi. Kita nggak bisa nentuin berapa lama ngaji ilmu alat. Dan aneh pun masih di perjalanan belum nyampe, jadi nggak tahu berapa waktunya kan ya. Oke. Ya. Kedua, waktu juga ini masing-masing. Ada orang yang cepat ngaji ilmu alat, masya Allah cepat banget. Cepat. Ada yang lama, tahunan masih ngaji nahu lagi. Nah, itu yang kedua. Dan ini lama cepatnya banyak faktornya. Pertama, faktor tentu futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kesungguhan thalib itu sendiri. Apakah dia sungguh-sungguh ketika ngaji, nggak toleh manapun, maksudnya nggak fokus ngaji, yang ngaji aja gitu, nggak sama yang lain. Yang ketiga, mungkin manhaj, cara belajarnya, apakah betul cara belajarnya apa salah, apakah dia itu dalam seminggu ngaji 14 kitab langsung sekaligus atau gimana kan. Kalau kayak gitu kan mungkin pusing juga ya, mudzakarahnya kapan ya, ngalah-ngalahin Imam Nawawi. Ya, nah itu. Nah, mungkin kalau yang tadi yang pertama yang belajar ilmu alat lebih lama, dan hatta misalnya Thalib Azhar belum pernah ngaji ilmu alat di Indonesia atau baru dasarnya, cuman buat tes doang ke Mesir, terus 4 tahun belajar ilmu alat di Mesir, itu menurut pandangan pribadi, dan ini bisa ditolak, maksudnya bisa ditanggapi, bisa dibantah, itu nggak masalah. Karena Abuya sering bilang, siapa yang batasin antum 4 tahun di Mesir? Nggak ada yang batasin antum 4 tahun, bisa kan tambah lagi, bisa tambah lagi. Ya. Nah, jadi nggak masalah kalau belajar ilmu alat doang, S1 ilmu alat terus. Ya, yang penting ilmu halnya, fikih akidahnya, dan tasawuf tentu itu udah tercukupi. Nanti adapun ilmu maqasid yang dakik bisa dikejar. Itu mungkin pendapat pribadi, bisa dibantah sih dia. Aneh nggak menolak bantahan kalau santai aja. Oke, teman-teman, kita langsung bergeser ke pertanyaan yang ketiga. Ini juga lagi-lagi mewakili pertanyaan teman-teman. Kan Sidi kita di ilmu nahu itu kan pembahasannya tentang alfaz. Dan ilmu mantik itu kan ya ta'alaq atau pembahasannya itu kan bil ma'ani. Ada sebagian teman-teman, berarti dia mikir kayak gini Sidi. Berarti ilmu nahu itu sebatas tentang alfaz doang, nggak ada pembahasan tentang ma'ani.
Atau ilmu mantik cuma sekedar tentang ma'ani doang, nggak ada membahas tentang alfat. Nah, ini bisa antum bantah dan antum berikan jawaban atas klaim ini sih. Oke. Mungkin betul ya, kita kalau ngelihat perbedaan satu ilmu dengan ilmu yang lain itu dengan maudu. Karena sering disampaikan nama Buya juga. Al-ulum itu tatamayazu bimaudu'iha atau bimaudu'atiha. Ilmu itu apa berbeda sebab objek pembahasannya apa. Nah, nahwu emang betul pembahasannya itu al-kalimat min haitsul i'rab wal bina. Dan mantik itu maudunya al-ma'lumat atau sahuriyah atau tasdikiyah kan. Min haitsu isaluha ila amrin majhul. Tasawur atau tasdiki. Sahih. Tapi apakah ini menafikan nahwu ini nggak membahas makna dan menafikan bahwasanya mantik nggak bahas alfat? Itu nggak secara mutlak. Karena di nahwu itu sering banget kita dengar al-i'rab far'ul makna. Tapi ini nggak secara mutlak. Al-i'rab far'ul makna ini binisbah lil mutakalim. Adapun binisbah lil sami al-makna far'ul i'rab. Oke. Al-makna far'ul i'rab. Jadi kalau kita bilang al-i'rab far'ul makna binisbah lil mutakalim, berarti i'rab itu lahir dari makna yang dikehendaki mutakalim. Kalau i'rab far'ul makna. Kalau kita bilang al makna far'ul i'rab binisbah li siapa? Sami'. Maka i'rab ini asal dan makna ini fara binisbah li sami'. Kalau kita mau distorsikan, bagi mutakalim makna itu ibarat jiwa. Jiwa. Kemudian i'rab itu pakaiannya. Jiwanya dia gimana? Baru bisa nentuin pakaiannya apa. Maknanya yang ada di pikiran mutakalim gimana, baru bisa nentuin i'rabnya gimana. Ya. Itu mutakalim. Tapi beda sama sami. Kalau sami itu dia atau pendengar ngelihat pakaiannya dulu. Ngelihat pakaiannya dulu, baru bisa sampai apa sih makna yang dimaksud nih. Karena kalau sami tadi al-makna far'ul i'rab. Ya. Al-makna far'ul i'rab. Nah, contoh, Anda kasih contoh di ada teka-teki biasa di nahwu, inna zaidan karim. Inna zaidan karim. Nah, inna zaidan karim aneh bermaksud bukan Zaid itu seperti apa, Zaid itu mulia atau Zaid dermawan, bukan. Tapi aneh bermaksudnya kaf di sini huruf tasbih jadi. Jadi inna zaidan karimin. Karim bukan jadi bukan senang. Karimun, bukan khabar, tapi khabarnya sibah jumlahnya. Nah, mungkin menurut antum tadi sami secara awal dengar mungkin karim ya, ini karimun. Ya. Karimun, tapi enggak, maksud aneh itu kaf di sini huruf jar dan rimin majrur dengan kaf. Majrur dengan kaf. Nah, jadi artinya ini mentasbih Zaid dengan rim yaitu rusak. Nah, di sini mungkin terlihat jelas bahwasanya i'rab itu far'ul makna yang ada di yang ada di pikiran aneh. Sedangkan antum kan ngeliatnya tadi i'rabnya dulu. Ya. Dari i'rab baru paham maknanya. Nah, itu yang mungkin itu sih, dan di mantik ya kita mafhum di Isaguji aja di awal bahas lafat kan ya. Bahas lafat karena untuk masuk ke mana? Ma'ani. Ke ma'ani. Karena kata ulama kan makna itu lebih mudah dipahami dengan lafat. Meskipun dengan selain lafat bisa aja dipahami dengan isyarat tapi soab. Ya. Berkaitan dengan i'rab yang antum sampaikan tadi. Ini ada pertanyaan Ana juga. Iya. Jadi kan yang sering kita dengar di pembahasan ilmu nahwu itu kan ya ta'allaq bil i'rab. Nah, Ana pernah dengar dari Syekh Ahmad Tijani, itu katanya al-i'rab itu hampir menguasai 1/4 pembahasan ada di fan nahwu. Nah, itu bagaimana sih penjelasan secara gamblangnya aja? Iya, sahih. Emang yang sering kita dengar ya, i'rab itu intinya nahwu ya di i'rab di situ. Bahkan katanya ada yang mengatakan ilmu nahwu itu ilmu i'rab. Sahih. Karena kayak itlaqnya i'rab itu kadang bisa kita bilang qawaidul i'rab bermakna qawaidun nahwi. Oke. Ya. Nah, karena i'rab itu kadang bermakna nahwu. Nah, adapun i'rab itu apa? Apa tadi pertanyaannya? Intinya ilmu nahwu ya? Iya. Iya, sahih. Intinya ilmu nahwu, dan kita belajar di jurumnya awal i'rab. Ngapain kok Ibnu Ajrum bahas i'rab sampai 2 kali? Pertama bahas secara mujmal, kemudian secara tafsil, kemudian bahas secara ijmal di faslun al-mu'rabat qismani. Ya.
Itu ya dulu ala pentingnya irob. Tapi beda lagi kalau kita nanti ke madrasah ajam. Contoh di kitab Mubtadi' Awal Berkawi. Itu beliau nggak mendahulukan irob sih. Oh ya, di akhir sih dia. Iya, di Iya, akhir. iya, iya. Beliau bahas amil, Ah, ma'mul baru irob. iya, iya. Dan pembahasan irobnya itu beda. Bedanya apa? Bedanya beliau nggak nyebut alamat irob. Dan ini nanti kembali ke khilafnya, apakah irob ini sesuatu yang maknawi atau sesuatu yang lafzi. Secara zahirnya Imam Birkawi itu beliau berpendapat bahwasanya irob itu lafzi, Lafzi. bukan maknawi, maka nggak butuh alamat. Khilaf sama jumhur Khilaf yang sama mengatakan yang lain. ma'nawi. Tamam, tamam. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Sering kita dengar di kajian-kajian yang ada di Mesir atau di selain Mesir, bahwa kategori ilmu alat itu sebatas ilmu nahu, sorob, mantik, dan balaghah. Apakah di sana itu ada ilmu selain empat fan ini ya Sidi? Yang apa namanya memang masuk di dalam kategori ilmu alat? Apa cuma sebatas empat ini aja? Pertama, ilmu itu ada dua ya, ilmu syariah sama yang ghair syariah. Kemudian nanti ada juga yang membagi ilmu menjadi ilmu aliyah sama selain aliyah atau makosid, ilmu makosid. Nah, ilmu syariah itu ada tiga. Ada yang berkaitan dengan i'tiqad, yaitu akidah, dan berkaitan dengan amal zahir, yaitu fikih, dan amal batin, yaitu tasawuf. Oke. Nah, setelah itu yang ulum ghair syariah atau ghair syariah ini mungkin kita bisa bilang juga ilmu alat. Ilmu alat itu ada yang berhubungan dengan akal, dengan kesehatan berpikir atau kebenaran berpikir. Setahuannya ada dua, ilmu mantik sama adabul bahas wal munadzarah. Ini berkaitan dengan akal, dengan zihin. Kemudian ada yang ya ta'alaq bi fahmil kalam, yaitu ilmu arabiyah. Ilmu arabiyah mulai dari nahwu, sharaf ila akhirih. Yang ketiga ada yang berkaitan dengan naklun nusus wal asar. Nah, ini ilmu hadis. Yang terakhir nanti ada yang berkaitan dengan fahmu nusus, yaitu ilmu usul fikih dan ulumul Quran. Nah, cuman Abuya sering ngejelasin 4 ilmu yang harga mati. Bahkan pernah Iya, dibikin pernah istilah sampai juga ya. dibikin story dan Iya. ada di saluran kalau nggak salah ya. Iya, 4 ilmu harga mati yaitu nahwu, mantik, bayan, sorof. Itu 4 ilmu. Bayan, berarti Bayan. Ma'ani sama Ma'ani sama Badi belum masuk. dulu. Ya. Oke. Karena kita ngeliat di prakteknya ilmu bayan ini sering banget. Apalagi kalau kita baca Syuruh dan Hawasi ya, itu banyak banget ilmu bayan. Nyebar di mana-mana. Maka kalau ahsannya belajarin balaghah dimulai dari ilmu bayan. Oke. Ya, jadi itu. Berbeda sama kita belajar di Indonesia kan ada apa namanya ini Durusul Balaghah atau lain sebagainya, itu kayak kitab karyanya Habib Umar Al-Kaf, itu kan Al-Balaghah. Itu kan pembahasannya tentang ma'ani, bayan sama bayan badi. Nah, beda ya sama di Mesir ya. Iya, soalnya. Kalau ilmu waduk sih, ilmu wado termasuk ilmu lughah. Oh, masuk ilmu lughah tadi ya. Ilmu wado. Dan alhamdulillah kita di sini belajar banyak ilmu wado ya. Dari kalau di Ruwak itu belajar Khulasah Syekh Mudarris. Syekh Mudarris. Kemudian nanti belajar wadoknya Syekh Mirustumi. Syekh Mirustumi. Terus nanti naik karangan Syekh Fadani. Syekh Fadani enggak di Ruwak kayaknya enggak muqarrar. Itu yang udah kita pelajari. Nanti juga ada karangan Said Abbas akhirnya. Nah, insyaallah ya kalau mau dilihat ilmu alat atau pengen belajar ilmu alat, ya Ruwak ini tempatnya sih. Ya, sahlan. Oke, baik teman-teman, dari sekian banyak pembahasan yang sudah kita bahas, dari sekian banyak obrolan yang sudah kita obrolkan, mungkin kesimpulannya secara spesifik sih bisa antum rangkum. Mungkin nanti bisa anda tutup setelahnya. Tafadhol Sidi. Apa ini? Khulaso atau kesimpulan atau mungkin closing statement dari antum. Closing statement aneh ya. Atau mungkin bisa nasihat buat teman-teman yang mau memperdalami betul-betul dalam gitu di ilmu alat di dunia turos gitu. Aneh mungkin agak ribet kalau untuk khulaso, mungkin ada itu aja ya pesan lah. Yang ini juga pesan dari guru Qurani. Yang intinya itu jangan bohongin diri sendiri.
Apa artinya? Ketika antum makomnya masih belum paham baca tafsir, jangan dipaksa. Belum paham baca akidah, karena belum punya alatnya, jangan dipaksa. Ila akhirih. Itu bohongin diri sendiri. Ya. Karena ya pertama itu apa ya tadi itu dia bahaya. Soalnya nanti kamu atau kita bakal kepaksa untuk balik lagi sih. Balik Ya. lagi Ya. ke rel pertama, yaitu ilmu alat. Ya, ya. Ilmu alat. Walaupun kita sejauh mungkin di Sejauh ilmu, mungkin ya. Sejauh mungkin makanya nanti Anda pernah bakal dengar dari Syekh Ahmad Tijani sih, apa namanya ini, kata beliau tuh pernah pas lagi di kajian beliau ngomong, wahata kita udah memperdalami ilmu tafsir, wahata kita memperdalami ilmu hadis atau ilmu fikih dan ilmu tauhid, itu nanti balik-baliknya ke ilmu alat lagi. Soalnya semua ulama tafsir, semua ulama hadis, semua ulama fikih, semua ulama ilmu kalam itu pasti ada hazun nasib daripada ilmu alat. Jadi mereka tuh nggak bisa sampai ke derajat mutakalimin atau derajat fuqaha atau derajat al-usuliyin atau derajat mufassirin atau muhadisin, itu kecuali mereka hazun ada bagian dari ilmu alatnya. Jadi nggak bisa orang itu tanpa ilmu alat. Iya, sahih. Dan teman-teman, apalagi aneh sering dengar curhatan karena aneh lama di markas, jadi kak kelas di situ, dan curhatannya apa teman-teman itu pada minder. Jadi minder kenapa sih? Minder kenapa aneh kau nggak paham ya? Nggak paham khosotan ketika ngaji ilmu alat, nggak paham lama paham nih, gimana bang biar paham aneh? Kalau antum bisa paham cepet, antum bilang aneh paham cepet dari mana? Antum baru kenal aneh kan ya? Iya, soalnya beliau tuh mandingin dirinya ke antum. Iya. Jangan lihat aneh sekarang. Iya. Maksudnya mungkin aneh ya sekarang masih berjalan juga, belum bisa dibilang paham lah. Terus dia bilang antum bisa paham cepat gimana lah? Kita ini pertama mungkin ya ngaji ilmu alat udah lama, alhamdulillah udah lama. Kemudian kedua, aneh kalau nggak paham itu rasanya nggak enak. Jadi ada yang ganjel. Ada yang ganjel. Nah, gimana caranya di murojaah? Teman-teman misalnya dia, Pak yang minder tuh atau nggak paham-paham, aneh tanya, ente udah murojaah emang darsnya? Belum sih, aneh cuma di kelas aja nggak paham. Ya wajar. Aduh. Belum bisa di tesnya itu gimana ketika udah baca sendiri, diulang-ulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 100, baru kalau nggak paham baru bilang. Kalau belum dicoba ya jangan ngeluh terus gitu loh. Oke, teman-teman, mungkin sebenarnya ini masih banyak sih pertanyaan yang mau kita ajukan ke beliau. Mungkin next time nanti kita bakal bikin podcast yang kedua kalinya. Maka oleh karena itu yang belum subscribe silakan subscribe, yang kalau seandainya ini bermanfaat silakan share, kalau seandainya suka silakan like, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Mungkin tunggu kita di podcast selanjutnya. Insya Allah podcast ini memberikan manfaat dan memberikan pemahaman juga bagi yang ingin istifadah. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.